Halo semuanya, saya di sini Udin Bintang Danendra dari kelompok 2 bersama teman saya. Saya Benedikto Siswanto dari kelompok 2 dari Cibileher. Nah, di sini bersama teman-teman kami juga di belakang kamera yang seperti tertera di atas ini. Di sini kita itu materinya apa, Mas? Tentang nama marga atau nama keluarga. Ya. Selanjutnya ini, Mas. Untuk tadi malam kan sepertinya Mas Baru itu mengecat saya, Mas, hubungi saya, ingin bertanya-tanya. Bener apa enggak itu, Mas? Benar. Itu ingin bertanya-tanya tentang sistem keluargaan ya, Mas? Ya, saya ingin bertanya tentang struktur keluarga. Nah, jadi itu, Mas, kok dekat dengan sistem keluargaan itu dari mana, Mas? Saya ingin mengenal wawasan yang lebih jauh tentang struktur keluargaan. Baik, Mas, sebelumnya itu minumnya silahkan diminum dulu, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Oke, bisa dilanjut. Ya, lanjut ya, silahkan, Mas. Iya. Nah, Mas Wildan, saya kan baru saja membuka dan membaca buku bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka. Ya. Saya tertarik itu dengan cerita nama marga. Bisa minta tolong dijelaskan, Mas Wildan? Oh, cerita itu ya, Mas, sepertinya itu kan ada di halaman 18. Ya. Pertama-tama itu saya bakal menjelaskan tentang materi yang ada di cerita tersebut, yaitu materi lineal. Nah, untuk materi lineal itu, Mas, itu adalah sistem kekeluargaan yang dimana anak-anak yang akan dilahirkan harus mengikuti nama ibunya, Mas. Seperti yang cerita itu kan Caniaga siapa itu, Mas? Anaknya kan seperti tokoh utama mengikuti nama ibunya, Mas. Nah, di situ juga maka warisan atau harta akan diturunkan langsung ke anak perempuan, tidak akan di anak laki-laki. Nah, untuk tempat-tempatnya juga itu biasanya itu ada di daerah Minangkabau seperti yang sudah diceritakan, dan suku Sumando atau Sumendo itu, Mas, saya kurang tahu, kurang mendekati. Dan ini sistem kerabatan ini memang akan dekat sekali dengan ibunya, jadi ibu itu yang menentukan dengan sikap-sikapnya, begitu, Mas. Oh begitu, Mas. Jadi karena itu nama tokoh utama di cerita tersebut namanya ikut si ibu ya, Mas. Betul sekali, Mas, nggak ada, ya benar sekali seperti itu. Nah, kalau itu yang mengikuti nama ayah itu disebut sistem apa, Mas? Itu patrilineal, Mas. Oh, patrilineal. Bisa tolong dijelaskan, Mas? Soalnya saya paham. Nah, kalau patrilineal itu adalah ketika sang istri dan sang ayah harus mengikuti sang istri dan sang anak harus mengikuti nama keluarga dari sang ayah. Jadi harus mengikuti nama suami juga sang istri, yaitu berupa sistem kekeluargaan yang dimana menarik garis keturunan ayah di sini, harta warisan akan diturunkan kepada anak laki-laki dan bukan anak perempuan seperti di matrilineal tadi. Nah, biasanya ini juga nama-nama dari sang ibu itu bukan berarti ibu dari ayah, bukan berarti nenek. Ibu itu berarti sang istri harus mengikuti nama sang ayah. Jadi meskipun memiliki nama yang berbeda, nanti bakal nama akhirnya itu bakal mengikuti nama sang laki-laki, Mas. Nah, dan itu juga berlaku pada sang anak. Untuk yang apa itu, Mas, namanya, Mas, tadi, Mas? Nah, itu patrilineal itu biasanya diterapkan di Batak yang disebut dengan nama marga Batak. Terus masih ada di Flores, Minahasa, Ambon, dan lain-lain. Banyak, Mas, kalau patrilineal. Tapi kalau untuk matrilineal lebih sedikit. Mas Banu ini mesti sering dengar kata marga kan, Mas? Iya, sering. Biasanya tuh beberapa masyarakat ada yang menggunakan nama marga ayahnya. Nah, tapi Mas Banu ini apakah tahu, Mas, apa arti marga itu?
Marga itu yang saya tahu seperti nama keluarga itu bisa dijadikan sebagai marga, dan nama seorang ayah juga bisa dijadikan sebagai marga. Ya, nah biasanya itu kan nama ayah mas, jadi yang itu dari sistem patrilineal. Kalau untuk nama ibu itu kan jalan negara mas. Mungkin makan Mas Banu itu kurang mengetahui bahwa ada nama anak atau nama anak itu mengikuti nama sang ibu. Nah, tapi ini mas ada aturannya untuk di matrilineal. Hanya sang anak yang perlu mengikuti nama sang ibu, bukan jadi suami tidak perlu ikut ke nama ibu. Kalau di patrilineal itu kan sang ibu dan sang anak harus mengikuti nama sang ayah. Tapi kalau di matrilineal ibu anak akan mengikuti nama ibu, tapi sang suami tidak perlu. Ngerti mas dari situ mas? Siap, saya kira ngerti. Nah, untuk apakah segitu saja mas yang perlu ditanyakan mas? Sepertinya iya. Nah, Terima kasih sudah memberikan jawaban yang jelas kepada saya. baik mas. Mohon maaf ya mas kalau saya ngomong kecepatan. Nah, nanti mungkin bisa mencari di internet mas, karena di internet itu banyak dengan kata kunci sistem kekeluargaan atau kerabatan. Mengerti ya? Baik, terima kasih mas. Jadi sekian saja podcast yang dapat kami berikan dari kelompok berapa mas? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 untuk menjelaskan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih.